Kemudian ada sebagian 70% dari pelanggan yang sering komplain ya akan menjadi setia pada perusahaan ya jika permasalahan mereka dapat dipecahkan oleh si perusahaan tersebut. Jadi itulah ada 5 yang saya jabarkan kenapa CRM sangat dibutuhkan ke dalam harus diterapkan adanya CRM ya. Kita lihat di sini ada yang saya gambarkan hubungannya ya antara si customer service, smartphone-nya, web, komputer, fisikal ya. Nah, di sini artinya di dalam tengah-tengah ini yang ada saya gambarkan di sinilah adalah CRM-nya ya. Nah, oke, itu saja sedikit singkat mengenai CRM. Sekarang saya akan melanjutkan mengenai business intelligence ya. Apa itu business intelligence? Nah, di sini ada 2 jenis sistem business intelligence ya. Yang pertama adalah sistem ini menyediakan alat untuk menganalisa data ya, yang mana yang sering disebut dengan multidimensional data analis, yang sering dianalisa secara online prosesnya ya, yang melalui data mining dan design support system. Kemudian yang kedua, sistem ini menyediakan informasi dalam format yang terstruktur yang sering kita pakai yaitu sistem digital dashboard ya. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu BPR ya. Nah, BPR disingkat dengan Business Process Reengineering ya. Nah, yang mana di dalam BPR ini adalah pengertiannya adalah dasar pemikiran dan desain ulang dari pemrosesan bisnis untuk mencapai perbaikan yang dramatis dalam biaya, kualitas, kecepatan, dan pelayanannya ya. Kemudian BPR mengkombinasikan strateginya secara inovasi bisnis melalui promosi ya dengan strategis yang mereka buat, yang mana dibuat strategis ini untuk memperbaiki proses bisnis utama ya, sehingga perusahaan dapat menjadi lebih kuat dan lebih sukses dari pesaing yang ada di dalam pasar ya. Kemudian ya, meskipun dalam pengembalian potensial dari engineering ini sangat tinggi, tetap saja beresiko ya. Beresiko itu dalam arti kegagalan dan gangguan pada lingkungan bisnis. Itu seputar mengenai BPR ya. Nah, adapun IT yang mendukung dari BPR itu tersendiri ya, secara CRM-nya biasanya kita menggunakan IT-nya melalui intranet dan internet. Nah, kemudian si supplier mengelola ya, bagaimana si supplier mengelola sistem inventory ya. Ya, mereka akan mengelola sistem inventory menggunakan fasilitas internet dan extranet ya. Nah, ERP adalah sebuah software yang mereka gunakan adalah untuk mengintegrasikan produksi dan distribusi, keuangan, dan pemrosesan sumber daya manusia. Jadi dari software ERP ini adalah kita menggunakan mengintegrasi dari bagian-bagian yang terlibat di dalam proses bisnis tersebut. Kemudian customer ya, siapa sih yang mengakses website tersebut adalah si customer dengan melalui website e-commerce ya. Apa sih yang diakses oleh si customer? Yang jelas dari segi pemesanannya, kemudian status checking dan status pembayaran serta pelayanannya. Kemudian si customer ya akan mengecek produk dan status data pemesanannya yang mereka akses melalui internet dan intranet. Di dalam ERP biasanya sering terjadi kegagalan yang disebabkan oleh kegagalan itu adalah terjadi karena memandang rendah dari segi kerumitan perencanaan, pengembangan, dan pelatihan itu sendiri.
Kegagalan juga dapat melibatkan dari karyawan dalam perencanaan dan pengembangan. Kemudian melakukan uji cobanya terlalu cepat. Kemudian pelatihannya tidak efisien, ketidakcukupannya mengkonversi data dalam pengujian. Kemudian terlalu percaya pada vendor atau konsultan. Nah, resiko dari hubungan dengan adanya implementasi ERP ini ya jelas pasti ada resikonya ya, terutama dalam implementasi Big Bang ya, perlawannya terhadap perubahan budaya bisnis, kemudian memilih ERP yang salah, kemudian konsultan yang salah, dan biaya yang terlalu melampaui batas serta gangguan dan pada operasinya ya. Di dalam enterprise aplikasi arsitektur ya. Nah, di sini kita buat ada berapa ya, ERP, CRM, PRM, SCM dan KM. Itulah arsitektur dari enterprise aplikasinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan keempat. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi sistem enterprise, yang mana dalam kali ini kita sudah memasuki pertemuan keempat ya. Nah, di dalam pertemuan keempat ini saya akan membahas mengenai apa itu CRM ya. Nah, CRM akan saya jabarkan secara garis besarnya saja ya. Yang sering kita singkatan dari CRM itu sendiri adalah Customer Relationship Management ya. Nah, di sini saya akan membahas kenapa di dalam perusahaan sangat dibutuhkan dengan adanya CRM ini ya. Nah, di dalam perusahaan itu akan menghabiskan beberapa biaya yang lebih besar ya atas penjualan terhadap pelanggan yang sudah ada atau yang sering kita sebut dengan pelanggan yang baru ya, dibandingkan dengan pelanggan yang sudah ada ya. Nah, di situ akan kita perhatikan antara pelanggan baru dengan pelanggan yang sudah ada terhadap biaya yang sudah dikeluarkan untuk penjualan ya. Nah, seorang pelanggan biasanya akan merasakan puas dan tidak puas akan produk dan jasa yang diberikan oleh perusahaan tersebut ya. Otomatis si pelanggan ini akan menceritakan ya atas ketidakpuasannya kepada orang lain. Misalkan ada sekumpulan 8-10 orang ya, mereka akan menceritakan ketidakpuasannya ya. Kemudian dengan meningkatkan perhatian dan mempertahankan pelanggan sebanyak 5%, itu akan meningkatkan laba perusahaan sebesar 85% ya. Yang mana di situ akan meningkatkan perhatian kita ya terhadap pelanggan. Kemudian keuntungan yang didapat dengan menjual kepada pelanggan sebesar 15% dibandingkan dengan keuntungan penjualan terhadap pelanggan lama ya sebesar 50%, karena biasanya pelanggan yang baru ini kebanyakan belum banyak mengenal yang namanya produk yang mereka jual ya, sedangkan yang pelanggan yang lama biasanya mereka sudah paham ya.